Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, dalam masa biasa yang ke-32. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami selalu dan di mana saja bersedia mendengarkan sabdamu yang mengajak kami menaruh belas kasih, bantu-membantu dan menjadi sumber sukacita bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan satu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu kekuatan hidup atau bahkan boleh dikatakan sebagai nafas kehidupan orang-orang Katolik atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah doa. Apa itu doa? Doa sejauh yang saya hayati dan imani adalah komunikasi pribadi antara Tuhan dengan sang pendoa. Di dalam doa itu terjadi relasi yang akrab, intim, ibarat seorang bapa yang sedang bercakap-cakap dengan anaknya. Di dalam doa itu sang pendoa membiarkan dirinya duduk bersila di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan berbicara kepada dia apa yang ia kehendaki dalam kehidupan sang pendoa itu. Maka relasi dengan Tuhan melalui doa
adalah merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, harapan dan ajaran supaya orang terus menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan dengan berdoa digambarkan dalam bacaan Injil pada hari ini oleh Yesus melalui perumpamaan seorang hakim yang tidak jujur yang diminta oleh seorang janda yang miskin untuk membela perkaranya. Janda yang selalu datang kepada hakim dalam bacaan Injil hari ini menggambarkan seseorang yang tidak pernah kenal lelah dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Perjuangan yang dilakukannya tidak sia-sia dan kesetiaannya untuk terus meyakinkan hakim itu membuahkan hasil. Dari kisah itu, pesan Yesus amat jelas, yaitu bahwa kebaikan Allah jauh di atas hakim itu. Jika hakim yang tidak baik mau memenuhi permintaan ibu janda tersebut, apalagi Allah yang selalu mengasihi, sabar, dan mengawal hidup manusia, pasti akan memenuhi permintaan umatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap kali kita berdoa, di samping bersyukur, kita juga memanfaatkan berbagai permohonan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada doa yang Tuhan kabulkan dalam waktu yang cepat, tetapi ada juga yang lama. Sebagai orang beriman, kita perlu menyadari bahwa kita tidak bisa mengatur Tuhan kapan Tuhan harus mengabulkan doa kita. Tetapi kita diajak untuk berpasrah dan percaya dengan terus berdoa tanpa henti seperti yang dilakukan oleh janda tersebut. Tuhan juga akan melihat seberapa besar iman dan kepercayaan kita kepadanya, serta usaha-usaha apa yang telah kita lakukan untuk berjuang mendapatkan apa yang kita minta tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa yang keluar dari hati yang jujur, doa yang keluar dari kedalaman iman yang sungguh-sungguh, entah cepat atau lambat, pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang dituntut dari kita sekarang adalah bagaimana kita selalu setia menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan melalui doa itu. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, doa merupakan salah satu kebutuhan pokok dari hidup beriman kita yang tidak bisa kita abaikan. Karena hanya dengan kekuatan doa, kita akan mampu mengarungi persiarahan hidup kita ini dengan berbagai dinamika yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui gerejanya yang telah Ia dirikan sendiri atas pondasi pengakuan iman para rasul, yaitu Gereja Katolik. Di dalam Gereja Katolik sudah ada berbagai macam-macam doa yang bisa dipergunakan oleh umat sebagai sarana untuk menjalin relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Ada doa kombas, ada doa-doa kelompok kategorial, ada doa rosario, ada novena-novena, ada devosi-devosi, dan sebagainya.
Semuanya itu adalah merupakan sarana yang ampuh bagi kita untuk bisa menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan dari saat ke saat. Persoalannya sekarang adalah, apakah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang sungguh menyadari kebutuhan akan hidup doa kita, ataukah kita lebih sibuk dengan macam-macam urusan duniawi yang tidak penting? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari berlangkah maju bersama, terus memelihara, memupuk, mengembangkan hidup doa kita masing-masing. Semoga dengan terus menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan melalui doa, hidup kita semakin dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.